Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya di pembelajaran matematika. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa materi yang kita dapatkan hari ini atau pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua tentunya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kita akan mempelajari tentang hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar kan? Nah, langsung saja. Ya, kita akan mempelajari tentang rumus dari limit fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, kalau ada limit x mendekati 0 dengan sin x per x, nah ini sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x. Ini adalah kebalikan dari sin x per x kan? Kalau ada limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x, itu hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, kalau ada limit x mendekati 0 tan x per x atau sebaliknya limit x mendekati 0 x per tan x, maka hasilnya sama dengan 1. Sama. Di sini semuanya hasilnya sama dengan 1. Yang ketiga, kalau ada limit x mendekati 0 sin ax per ax atau kebalikannya limit x mendekati 0 ax per sin ax, maka hasilnya tetap sama, hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau yang keempat, kalau ada limit x mendekati 0 tan ax per ax atau kebalikannya limit x mendekati 0 ax per tan ax, hasilnya sama, yaitu sama dengan 1. Oke, selanjutnya langsung contohnya saja ya. Untuk yang nomor 1, kalau ada limit x mendekati 0 sin 4x per 4x, maka sesuai dengan sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri, hasilnya sama dengan 1. Terus yang kedua, kalau ada limit x mendekati 0 sin 2x per x, di sini kan variabel dari x-nya tidak sama, maka kita samakan dulu, yaitu dengan dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu apa sih? Kalau di bawahnya ini 2, nanti setelahnya dikalikan dengan 2. Jadi kalau ada limit x mendekati 0 sin 2x per x, maka hasilnya kita jabarkan dikalikan dengan sekawannya. Bisa dilihat kalau hasilnya limit x mendekati 0 sin 2x per 2x itu dikalikan 2. Karena yang bawah juga dikalikan 2, sebelahnya juga dikalikan 2. Ingat ya, tadi kalau ada limit x mendekati 0 sin 2x per 2x, hasilnya sama dengan 1. Dikali 2, maka hasilnya sama dengan 2. Jadi kalau ada limit x mendekati 0 sin 2x per x, hasilnya sama dengan 2. Untuk yang ketiga, kalau ada limit x mendekati 0 tan 2x per sin x, kita jabarkan lagi, karena di sini yang atas tan, yang di bawah sin, maka kita jabarkan lagi, kita samakan supaya hasilnya itu sesuai dengan rumus yang tadi, hasilnya sama dengan 1. Kalau ada limit x mendekati 0
tan 2x per sin 3x, penjabarannya seperti ini. Limit x mendekati 0, tan 2x per 2x dikali 3x per sin 3x, maka dikalikan lagi 2x per 3x, karena di sini ada perkalian sekawan dijabarkan satu-satu, maka di sini harus dikalikan 2x per 3x. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kalau ada limit x mendekati 0 tan 2x per 2x, itu hasilnya sama dengan 1. Terus limit x mendekati 0 3x per sin 3x, itu hasilnya sama dengan 1. Yang terakhir 2 per 3, kenapa kok 2 per 3? Karena x dibagi x itu hasilnya sama dengan 1. Kalau ada 2 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 2. 3 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 3. Kalau ada 1 dikali 1 dikali 2 per 3, maka hasilnya sama dengan 2 per 3. Jadi, kalau ada limit x mendekati 0 tan 2x per 3x, maka hasilnya sama dengan 2 per 3. Untuk yang keempat, kalau ada limit x mendekati 0, x cos x per tan 5x, karena di sini x-nya dipindahkan, di sini dipindahkan ke awal dan tidak ada ditulis apa ya kan. Langsung saja, maaf. Kalau ada limit x mendekati 0 x cos x per tan 5x, maka hasilnya sama dengan limit x mendekati 0 cos x, dijabarkan lagi ya, dikalikan dengan sekawannya. Jadi 5x per tan 5x dikalikan 1 per 5 ya, dikalikan dengan sekawannya. Kenapa kok seperti ini? Dikalikan dengan sekawannya. Nah, untuk limit x mendekati 0 langsung saja ditulis cos x. Untuk yang cos x berarti tulis langsung cos x. Terus kalau ada limit x mendekati 0 5x per tan 5x, itu hasilnya sesuai dengan rumus, hasilnya sama dengan 1 dikalikan 1 per 5. Nah, x-nya disubstitusikan menjadi 0. Jadi cos 0 dikali 1 dikali 1 per 5. Kalau ada cos 0, maka hasilnya sama dengan 1. 1 dikali 1 dikali 1 per 5, maka hasilnya sama dengan 1 per 5. Jadi kalau ada limit x mendekati 0 x cos x per tan 5x, maka hasilnya sama dengan 1 per 5. Nah, contoh selanjutnya ya, nomor 5. Kalau ada limit x mendekati 0, 2 tan 6x per sin 3x, sesuai dengan rumus yang sebelumnya di limit fungsi aljabar, maka 2-nya dikeluarkan, ditaruh di depan. 2 dikali limit x mendekati 0, kita jabarkan lagi ya, dikalikan dengan sekawannya supaya nanti hasilnya sama dengan 1. 2 dikali limit x mendekati 0, tan 6x per 6x dikali 3x per sin 3x dikalikan dengan 6x per 3x. 2-nya tetap di sini, tetap ditaruh di sini 2, makanya hasilnya 2. Untuk limit x mendekati 0 tan 6x per 6x, itu hasilnya sama dengan 1. Terus limit x mendekati 0 3x per sin 3x, itu hasilnya sama dengan 1. 6x dibagi 3x itu hasilnya 2. Kenapa kok 2? 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. X dibagi X, maka hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2. Berarti hasilnya 2 dikali 1 dikali 1 dikali 2, itu hasilnya sama dengan 4. 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi kalau ada limit X mendekati 0, 2 tan 6X per sin 3X, hasilnya sama dengan 4. Untuk yang nomor 6, kalau ada limit X mendekati pi per 2, masih ingat pi per 2 itu sama dengan sudut 90 derajat. Ingat ya, pi per 2 itu sama dengan sudut 90 derajat. Kalau ada limit X mendekati pi per 2, cos X plus sin X,
langsung saja X-nya disubstitusikan menjadi pi per 2. Jadinya sama dengan cos pi per 2 ditambah sin pi per 2. Kalau ada cos 90 derajat, maka hasilnya sama dengan 0 ditambah sin pi per 2 atau sin 90 derajat, hasilnya sama dengan 1. 0 ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 1. Ingat ya, jadi kalau ada limit X mendekati pi per 2, pi per 2 itu sama dengan 90 derajat ya. Cos X plus sin X itu sama dengan 1. Selanjutnya, kalau ada limit X mendekati pi per 4, pi per 4 itu sama dengan berapa sih? Sudut 45 derajat. Kalau ada limit X mendekati pi per 4, cos 2X dikurangi sin X, maka sama dengan langsung saja X-nya disubstitusikan menjadi pi per 4. Kalau berarti sama dengan cos 2 dikali pi per 4 dikurangi sin pi per 4. Kalau ada cos 2 dikali pi per 4, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau ada sin pi per 4, hasilnya negatif 1 per 2 akar 2. Jadi 0 dikurangi atau 0 negatif 1 per 2 akar 2, maka hasilnya sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Jadi kalau ada limit X mendekati pi per 4 atau sama dengan sudut 45 derajat, maka cos 2X dikurangi sin X, maka hasilnya sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Nah, contoh selanjutnya, yang nomor 8. Kalau ada limit X mendekati pi per 3, masih ingat kalau ada pi per 3 itu sama dengan sudut 60 derajat. Karena di sini sin dalam kurung X dikurangi pi per 3 per X dikurangi pi per 3, maka hasilnya sama dengan 1 sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri. Kalau ada sin X per X, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi limit X mendekati pi per 3, sin dalam kurung X dikurangi pi per 3 per X dikurangi pi per 3, maka hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya yang nomor 9, kalau ada limit X mendekati negatif 2 tan dalam kurung 6X plus 12 per 4X plus 8, maka kita perkecil menjadi limit X mendekati negatif 2 tan 3 dalam kurung 2X plus 4 per 2 dalam kurung 2X plus 4, kita jabarkan di sini ya. Jadinya limit X mendekati negatif 2 tan 3 dalam kurung 2X plus 4 per 3 dalam kurung 2X plus 4 dikalikan dengan sekawannya 3 per 2. Kalau ada limit X mendekati negatif 2 tan 3 dalam kurung 2X plus 4 per 3 dalam kurung 2X plus 4, itu sesuai dengan rumus, maka hasilnya sama dengan 1 dikali 3 per 2. 1 dikali 3 per 2, maka hasilnya sama dengan 3 per 2. Jadi kalau ada limit X mendekati negatif 2 tan 6X plus 12 per 4X plus 8, maka hasilnya sama dengan 3 per 2. Contoh selanjutnya, kalau ada limit X mendekati A, di sini X-nya mendekati A, cos X dikurangi cos A per cos A, maka sesuai dengan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut, penjabarannya rumusnya kan seperti ini ya. Limit X mendekati A, negatif 2 sin setengah dalam kurung X plus A dikalikan sin setengah dalam kurung X dikurangi A, maka hasilnya sama dengan limit X mendekati A, karena di sini X-nya kan mendekati A, jadi yang dirubah hanya ini kan. Jadi limit X limit X mendekati A, negatif 2 sin setengah dalam kurung X plus A dikalikan sin setengah dalam kurung X dikurangi A per X dikurangi A dikalikan 1 per 2. Bisa dijabarkan seperti ini ya.
berarti sama dengan negatif 1. Kenapa kok negatif 1? Karena di sini negatif 2 dikalikan 1/2, maka hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, di sini rumus yang ini kesimpulannya jadi sin setengah dalam kurung A plus A. Maka negatif 1 dikalikan sin setengah dalam kurung A plus A itu hasilnya sama dengan negatif sin A. Jadi kalau ada limit X mendekati A, cos X dikurangi cos A per cos A itu sama dengan negatif sin A. Selanjutnya, kalau ada limit X mendekati A, sin X dikurangi sin A per sin A, sesuai dengan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut, maka bisa dijabarkan seperti ini, sama ya. Sama dengan limit X mendekati A, 2 dikali cos setengah dalam kurung X plus A, sin setengah dikali, dalam kurung X plus saya ulangi, limit X mendekati A, 2 cos setengah dalam kurung X plus A, sin setengah dalam kurung X dikurangi A per X dikurangi A, maka hasilnya sama dengan limit X mendekati A, 2 dikali cos setengah dalam kurung X plus A, sesuai dengan penjabarannya ya, kayak yang di atas, dikali sin setengah dalam kurung X dikurangi A per X dikurangi A dikali dengan sekawannya, dikalikan 1/2. Di sini kenapa kok 1? 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1. Nah, di sini bisa disimpulkan cos setengah di dalam kurung A plus A. Jadi kalau ada 1 dikali cos setengah dalam kurung A plus A, maka hasilnya sama dengan cos A. Jadi kalau ada limit X mendekati A, sin X dikurangi sin A per sin A, maka hasilnya sama dengan cos A. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini adalah beberapa soal yang harus kalian kerjakan setelah mencatat kembali video atau pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Ada 5 soal saja, yaitu perintahnya yaitu hitunglah nilai limit berikut ini. Bisa kalian lihat contohnya, sama kok, nggak susah. Bisa dilihat contohnya kembali dan dipelajari lagi. Oke, sekian tadi adalah pembelajaran dari saya. Ingat ya, bila kalian masih bingung, putar kembali atau dengarkan kembali video pembelajaran yang sudah saya terangkan hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah resum atau catat kembali materi pelajaran yang sudah saya terangkan hari ini. Jika kalian sudah mencatat kembali di buku kalian, maka kerjakan 5 soal yang ada di slide terakhir sebelum ini ya. Sekian dulu pembelajaran dari saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan kedepannya mohon maaf bila ada pengucapan tulisan yang masih salah atau kurang baik. Saya pribadi mohon maaf. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.